Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, Shalom. Saudara, mari kita merenungkan bersama kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Saudara, kalau kita belajar tentang kitab Pengkhotbah, maka kita akan mengetahui bahwa kitab Pengkhotbah ini merupakan suatu tulisan yang bercirikan sastra hikmat. Dalam bahasa Ibrani, kitab Pengkhotbah ini disebut sebagai kitab Kohelet. Kitab ini berisi tentang suatu pengajaran hikmat yang diucapkan oleh seorang guru hikmat kepada sekumpulan orang yang berkumpul. Jadi waktu itu, seorang guru hikmat dia mengajarkan tentang pengamatan pribadinya perihal kehidupan. Yang cukup khas dan unik dari kitab ini ialah bagaimana seorang guru hikmat atau yang sering menyebut dirinya sebagai pengkhotbah atau kohelet, dia mengatakan bahwa hidup ini adalah kesia-siaan. Segala sesuatu dalam hidup adalah sia-sia. Saudara-saudara, kita mungkin akan bertanya, apa maksud dari pengkhotbah? Mengapa seorang yang berhikmat mengatakan bahwa hidup ini adalah kesia-siaan? Kita mungkin akan berpikir keras untuk mencari jawaban dari kitab atau penulis kitab ini. Saudara-saudara, mari kita melihat kembali, mencermati apa maksud dari kata sia-sia atau dalam bahasa Ibraninya kata hevel. Kata hevel yang dimaksudkan oleh pengkhotbah. Saudara, kata hevel ini dia berarti atau mempunyai arti harfiah, yakni hembusan nafas atau breath. Tetapi juga dia memiliki arti vapor atau uap. Ada seorang penafsir, dia mengatakan bahwa sebenarnya ada arti kiasan dari kata ini, yakni bicara tentang sesuatu yang cepat berlalu, bicara tentang sesuatu yang tidak berbobot atau tidak bernilai, sesuatu yang tidak mempunyai arti dan sesuatu yang sia-sia. Jadi artinya bahwa yang ingin disampaikan pengkhotbah, hidup kita di dunia adalah seperti hembusan nafas atau angin lewat. Semuanya sementara. Bagaikan angin, hembusan nafas bagaikan uap. Tetapi hidup kita pun juga hidup yang samar. Hidup yang penuh misteri akan masa depan kita. Saudara-saudara, kalau kita membaca Pengkhotbah pasalnya yang ke-11 ayat yang pertama, maka kita akan menemukan sesuatu yang unik. Di sini kalau kita melihat pengkhotbah memberikan suatu perintah yang positif. Dia katakan, lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Saudara, ini suatu penggambaran yang cukup aneh bagi kita. Karena kalau kita memikirkannya secara logika, kita akan berandai-andai maksud dari pengkhotbah, maksud dari guru hikmat. Mana mungkin roti yang telah dibuang ke air dapat kita terima kembali, apalagi lama setelah itu. Tentu itu tidak masuk akal. Itu mustahil terjadi. Tapi saudara-saudara, kalau kita membandingkan beberapa terjemahan, maka kita akan menemukan bahwa apa arti sebenarnya dari perintah ini. Mari kita membaca dalam terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan bahwa
jualah hasil panenmu ke negeri asing, karena sesudah beberapa waktu kamu akan menerima keuntungannya. Begitu juga dalam terjemahan Binkah dikatakan, tanamlah uangmu dalam usaha di luar negeri. Pasti kau dapat untung di kemudian hari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perlu akui bahwa ada perbedaan terjemahan dalam Alkitab. Sebab kata pertama dalam bagian ini, yakni kata syalah, pada dasarnya memiliki dua arti. Yang pertama, to send atau mengirimkan, atau to cast, melempar atau menjatuhkan. Kata ini pada dasarnya berbicara tentang suatu tindakan untuk memberikan, mengirimkan, atau melakukan sesuatu kepada seseorang. Maka kalau kita mencermati, ada beberapa perbedaan dalam penerjemahan kata ini. Tetapi ada beberapa terjemahan seperti New International Version, tetapi juga New Living Translation, kita akan menemukan bahwa ayat ini diartikan sebagai suatu keikhlasan tetapi juga keberanian mengambil resiko dalam hidup. Beberapa penafsir mereka menafsirkan bagian ini sebagai suatu nasihat yang disampaikan oleh pengkhotbah. Dia mengatakan bahwa untuk menghadapi ketidakpastian dalam hidup, maka seseorang dia harus berani mengambil resiko dalam hidup. Seperti dalam beberapa terjemahan seperti NIV dikatakan, ship your grain across the sea, after many days you may receive a return. Seorang penafsir dia mengatakan bagaimana perdagangan yang ada di samudra itu sangat-sangat berbahaya, penuh resiko. Ketika kita membawa setiap penghasilan kita dan hendak menjualnya ke luar negeri atau ke tempat yang jauh untuk menghasilkan suatu keuntungan yang besar, maka sekalipun lama waktu yang diperlukan, yang dibutuhkan, tetapi ada keuntungan yang menjanjikan dari itu. Maka pengkhotbah meneruskan nasihat ini. Dia meyakinkannya dalam ayat yang kedua. Dikatakan invest in 7 ventures. Yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land. Saudara-saudara, betapa pentingnya ketika kita mengembangkan setiap potensi yang ada dalam hidup. Kita tahu bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Untuk itu pengkhotbah, seorang yang berhikmat, dia paham benar bahwa untuk menghadapi ketidakpastian itu, maka kita harus perlu berani mengambil resiko, berani mau mengembangkan segala sesuatu yang ada. Makanya pengkhotbah katakan, invest in 7 ventures, yes in 8. Nah, kalau dalam terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan bahwa bagilah penghasilanmu dalam berbagai usaha, karena kamu tidak tahu bencana apa yang akan terjadi. Saudara-saudara, masih lekat dalam ingatan kita bagaimana COVID-19 dia memukul perekonomian negara dunia. Banyak kita, khususnya di Indonesia, kita kehilangan pekerjaan. Ekonomi turun, bisnis mulai tidak lancar. Ada yang harus gulung tikar karena sulit untuk bertahan. Saudara-saudara, maka pengkhotbah ingin mengatakan kepada kita adalah salah satu cara untuk menghadapi ketidakpastian hidup adalah dengan bersikap
waspada. Seperti apa maksudnya? Bagaimana kita mengembangkan segala sesuatu, segala talenta yang ada dalam diri dan hidup kita. Kalau kita punya bisnis, kembangkan itu. Seperti kalau kita tahu tentang financial education, dikatakan bahwa adalah baik ketika seseorang memiliki berbagai penghasilan di dalam hidupnya. Orang itu akan menerima lebih banyak. Maka itulah yang disampaikan oleh pengkhotbah. Dalam ketidakpastian hidup ini kita harus bersikap waspada. Kita harus mau mengembangkan, kita harus mau mengoptimalkan, memaksimalkan segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Kembangkan skill, kembangkan pendidikan, kembangkan pengalaman, kembangkan bisnis kita, kembangkan keuangan kita, tetapi juga kembangkan karakter rohani kita. Saudara-saudara, kalau kita melihat selanjutnya dalam ayat yang ketiga dan keempat, pengkhotbah menasihatkan bahwa untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita jangan terlalu bersikap banyak menimbang-nimbang sesuatu. Menimbang-nimbang sesuatu adalah hal yang baik. Tetapi seringkali ketika orang terlalu banyak menimbang-nimbang, maka dia akan menjadi takut gagal sehingga tidak akan pernah bertindak, tidak akan pernah memulai usaha. Inilah yang disampaikan oleh pengkhotbah. Jangan terlalu banyak berpikir hal-hal yang negatif, hal-hal yang membuat kita takut memulai. Pertimbangan itu baik, tetapi kita harus berani. Jangan hanya kita menganalisis, oh kalau saya begini maka saya akan begini, maka saya begini, maka saya begini. Terlalu banyak pertimbangan sehingga tidak ada yang dimulai. Pengkhotbah mengatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saudara-saudara, kalau kita tidak pernah memulai, mana mungkin kita bisa menuai hasilnya? Tentu itu hal yang mustahil, karena mustahil kita menuai sesuatu yang tidak pernah kita tabur. Untuk itu saudara-saudara, jangan pernah takut untuk memulai. Silakan, buatlah pertimbangan, tetapi jangan terlalu lama menimbang. Kalau engkau mau, silakan lakukan. Tetapi kalau tidak, silakan pikirkan jalan yang lain. Jangan kita terlalu terpaku dengan resiko-resiko yang ada. Sebaliknya, di dalam setiap resiko yang ada, kita harus mampu melihat solusi. Kita harus mampu melihat potensi yang ada, yang perlu kita kembangkan. Tidak ada dalam hidup ini yang tidak ada risiko di dalamnya. Setiap hal, setiap keputusan, tentu ada risiko di baliknya. Maka sekali lagi, pengkhotbah mengajarkan untuk menjalani hidup dalam ketidakpastian, maka perlu suatu keberanian untuk memulai, untuk menabur, untuk tidak terlalu banyak menimbang sehingga kita akhirnya tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka dalam ayat yang kelima, pengkhotbah mengatakan kepada kita bahwa sebagaimana kita tidak bisa menebak arah angin akan bertiup atau mengerti bagaimana tubuh seorang bayi terbentuk dalam rahim ibunya, demikian pula kita tidak bisa mengerti pekerjaan Allah yang mencipta
menciptakan segala sesuatu. Saudara-saudara, pengkhotbah ingin mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang terbatas. Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Allah. Seperti dalam pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14 dikatakan, perhatikanlah pekerjaan Allah. Siapakah dapat meluruskan apa yang telah dibengkokkannya? Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah, seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Saudara-saudara, siapakah yang dapat meluruskan apa yang dibengkokkan Allah? Seringkali kita mau hidup kita lurus, tetapi apa yang terjadi yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita berbanding terbalik dengan ekspektasi kita. Seringkali kita hanya mau Tuhan berkati hidup kita, Tuhan bawa kebahagiaan dalam hidup kita, tetapi kita lupa, kita tidak sadar, kita dibutakan bahwa Allah pun turut bekerja dalam hari-hari malang kita. Seperti yang diketahui oleh pengkhotbah. Pengkhotbah katakan bahwa baik hari mujur ataupun hari-hari malang, semuanya itu dijadikan Tuhan, diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Maka di dalam keterbatasan kita memahami Tuhan, memahami pekerjaannya dalam hidup kita, maka seharusnya sikap hidup yang harus kita tunjukkan adalah bagaimana kita menerima itu semua dengan tangan yang terbuka. Dengan tangan yang terbuka, kita harus ikhlas, kita harus siap untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan jadikan dalam hidup kita. Apakah itu sesuatu yang mendatangkan sukacita? Tetapi pun hari-hari malang kita, ketika kita sakit, kita bangkrut, kita kehilangan pekerjaan, kita mengalami kecelakaan, ya saudara-saudara, dengan sikap tangan yang terbuka, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Kita percaya bahwa segala sesuatu baik yang mendatangkan sukacita, tetapi pun juga hari-hari malang yang Dia hiaskan dalam hidup kita, yang Dia izinkan terjadi kita alami, itu pun semua hal-hal yang Tuhan rancangkan dengan tujuan yang baik dalam hidup ini. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka dalam keterbatasan ini pengkhotbah tahu bahwa untuk menghadapi ketidakpastian kita harus bersikap demikian. Kita harus terbuka, kita harus mau menerima. Kemudian saudara-saudara, dalam ayat yang ke-6 pengkhotbah mengatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara-saudara, pengkhotbah berbicara tentang bagaimana seseorang yang ketika menghadapi hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini, seseorang itu dia harus hidup dengan tekun. Dia harus bekerja dengan tekun. Dia harus giat. Saudara, seringkali ketika kita tahu bahwa usaha kita tidak akan berhasil, maka kita kehilangan semangat. Kita malas, tidak bersemangat lagi, tidak mau lagi melakukan pekerjaan itu dengan baik. Karena kita gelisah, karena kita takut gagal, karena kita masa bodoh. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seperti misalnya seorang siswa
ketika dia belajar, mungkin ada terlalu banyak materi yang diajarkan oleh guru. Dia kemudian berpikir, untuk apa saya belajar semua kalau tidak akan keluar semuanya? Kalau saya tidak tahu yang mana yang akan diuji. Lebih baik saya belajar hal-hal yang penting, hal-hal yang paling banyak diajarkan. Saudara-saudara, ini suatu sikap yang keliru. Karena kita tidak tahu yang mana yang akan diujikan. Adalah bijak menurut pengkhotbah ketika seseorang mengupayakan segala hal, dia tekun. Pengkhotbah mengajar bahwa dan justru ketika kita tidak tahu bahwa usaha kita akan berhasil atau tidak, maka kita harus lebih berusaha keras, harus lebih banyak menabur, harus lebih giat bekerja. Saudara-saudara, seringkali orang tidak bisa tekun dalam mengupayakan hidupnya, meremehkan buah dari ketekunan. Mari kita belajar dari setetes air dan batu. Sekalipun setetes air itu dia tidak berat seperti batu, dia terlihat lemah, tetapi karena dia tekun, maka dia dapat mengikis batu itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, untuk itu pengkhotbah katakan dalam nasihatnya di ayatnya yang ke-6, dia katakan bagaimana kita harus menjalani hidup yang tekun dalam menghadapi ketidakpastian hidup ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, kemudian bagaimana dengan ayat 7 dan ayat 8? Ada beberapa penafsir, mereka mengatakan bahwa seharusnya bagian ini merupakan suatu bagian atau kesatuan dengan perikop selanjutnya, yakni dia berbicara tentang nasihat kepada pemuda-pemudi. Sekalipun memang kalau kita membaca, kita melihat penulis tidak secara eksplisit menunjukkan nasihat ini kepada orang muda. Tetapi kita melihat bahwa sebenarnya bagian ini dikelompokkan sebagai suatu pengantar yang akan mengantar kita kepada nasihat penulis, nasihat pengkhotbah kepada orang-orang muda. Dikatakan bahwa terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Dalam beberapa perbandingan terjemahan, dikatakan bahwa alangkah bahagianya melihat cahaya matahari di pagi hari. Senang sekali rasanya bisa hidup. Namun ingatlah bahwa suatu hari kamu akan mati, dan masa dalam kematian itu jauh lebih dalam dibandingkan hidup di dunia ini. Maka kalau kamu diberi umur panjang, bersyukurlah dan nikmati setiap hari. Sebab apa yang terjadi sesudah kematian masih misteri. Saudara-saudara, pengkhotbah dia mengajarkan bahwa di dalam ketidakpastian hidup, kita harus hidup dengan penuh syukur. Pada orang muda dia katakan, bersyukurlah karena jalanmu masih panjang. Bersyukurlah karena engkau masih akan melihat hari-hari baru. Engkau masih akan melihat terang matahari. Bersyukurlah untuk itu. Tetapi ingatlah, kematian akan datang dan menimpa dirimu. Maka saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengkhotbah melanjutkan dalam ayat yang ke-9 dan ke-10 tentang suatu nasihat kepada orang muda untuk sekalipun engkau bisa menikmati hidup, mengikuti kata hati, keinginan mata, tetapi engkau akan mempertanggungjawabkan keputusan dan hidupmu di hadapan Allah. Untuk itu saudara-saudara, diperlukan suatu kebijaksanaan dalam menghadapi hidup. Seperti dalam
dalam suatu syair yang terkenal yang mengatakan, I don't know about tomorrow, I just live from day to day. Ya, dalam refnya dikatakan, many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know He holds my hand. Ya, saudara-saudara, dalam ketidakpastian hidup kita memiliki suatu kepastian, yakni di dalam Yesus, di dalam Tuhan kita. Maka yang menarik dalam kitab pengkhotbah ini, dia memberikan kesimpulan bahwa segala sesuatu adalah kesia-siaan di luar Tuhan. Untuk itu, kalau kita mau menjadi something, maka kita harus taat kepada Tuhan. Itu dituliskan pengkhotbah dalam kesimpulannya. Dia katakan akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Tuhan menolong dan memberkati kita dalam menapaki hidup yang penuh dengan ketidakpastian ini. Amin.